Jambi, sebuah provinsi di Pulau Sumatera yang dikenal dengan julukan Bumi Melayu Jambi, menyimpan kekayaan sejarah dan budaya yang menarik. Sungai Batanghari, sungai terpanjang di pulau ini, membelah kota Jambi menjadi dua bagian dan menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Provinsi Jambi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Negeri Jambi izin mewawancarai Abang seputar Islam dan peradaban Melayu. Ya. Jadi mau ditanyakan tentang Islam. Sejarah awal mula masuknya Islam ke Jambi. Kalau awal mula itu kan saya kurang tahu, tapi saya tahunya penyebaran Islam itu ada Datuk Paduka Berhala, terus ada yang dari Cina, Datuk Sintai, terus ada lagi setelah itu Habib Husain bin Ahmad Baruq. Dan banyak penyebaran Islam di Jambi ini masa dahulu itu ada melalui jalur perdagangan, ada juga melalui jalur diplomasi politik. Seperti kalau tidak salah ya, itu ada Pangeran Idrus yang di Olak Kemang itu Rumah Batu. Itu kan beliau kan penyebar Islam, tapi di wilayah pemerintahan, bukan di wilayah masyarakat. Dia masuknya melalui jalur pemerintahan. Ya. Terus berkembangnya Islam di Jambi itu ada juga dulu kan masyarakatnya Hindu Buddha kan. Ada juga yang tidak punya agama. Jadi para ulama dulu itu menyebarkan Islam melalui kesenian. Tuh berkembang Islam. Ada dulu orang Jawa suka wayang. Jadi para ulama ini bikin pagelaran seni wayang. Jadi yang tidak tahu sholawat, tidak tahu, kan wayang itu kan ada sholawatnya juga kan. Iya. Ada gamelan kalau lagunya Wali Songo itu Lir ya kan. Iya. Jadi orang Jawa itu tertarik, enaknya lagu ini. Nah, terus belajarlah sholawatan, belajar mengaji. Dari situ terus berkembang Islam. Dan kalau di seberang ini dulunya ada berkembangnya melalui jalur, ada silat Melayu Jambi sama Kompangan. Sholawat. Kalau silat Melayu Jambi itu dulunya juga pakai kesenian. Kesenian kan pakai bendang dua itu, ada yang silat. Setelah silat itu taklim. Nah disitulah terus Islam berkembang. Yang kenapa ada Melayu Islamnya kental di Melayu di sini ya. Dulu kalau di sini melalui kesenian itu Kompangan. Kompangan juga menarik minat masyarakat Hindu Buddha, yang dulu punya agama juga tertarik untuk belajar merit musik itu sambil bersolawat. Untuk peninggalan-peninggalan sejarah yang masih ada di kota Jambi ini contohnya apa aja, Pak? Peninggalan sejarah itu ada Rumah Batu. Rumah Batu. Iya, Rumah Batu. Terus kalau makamnya juga ada di situ. Kalau Kemang, kalau Habib Husain itu makamnya di Tatu Yaman. Tuh. Terus itu ada, kalau mau tanya adalah di situ ada juru kuncinya yang jaga makam. Jaga makamnya. Iya. Nah, nanti bisa tanyakan langsung ke situ. Sejarahnya Habib Husain masuk. Kalau makam Datuk Sintai ada di dekat wilayah SMA 7. Jalan Bento ada jembatan Bento. Nah, nanti ke situ. Tapi nggak tahu ada juru kunci tapi tidak situ. Saya ini kan masih keturunan Habib Husain yang di belakang gambar. Beliau itu termasuk orang yang paling lama, yang terbaik yang pertama kali masuk di Jambi itu Habib Husain. Penjelasan Habib Wanci bahwa Habib Husain bin Ahmad Baruq ini lahir sekitar abad 11 Hijriah. Kemudian beliau berasal dari kota Tarim. Beliau berangkat dari Tarim dengan rombongannya masuk ke Aceh, kemudian berdakwah ke Jambi. Nah, beliau menyebarkan agama Islam di lingkungan masyarakat Jambi. Selama di Jambi, Habib Husain bertemu dengan banyak suku, salah satunya saudagar kaya keturunan Cina yang merupakan keluarga dari Datuk Sintai.
Dan inilah makam dari Habib Hussein di Tahtul Yaman yang kini disebut dengan pemakaman Arab Melayu. Mungkin sudah cukup untuk pertanyaannya, ada tempat poin yang Iya. sulit. Kami berterima kasih banyak pada Habib karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbagi sedikit Iya. dari pengalaman. Di Jambi kota seberang, Habib Hussein bin Ahmad Barakbah mendirikan Masjid Jami Ba'alawi di Kelurahan Arab Melayu. Nah, tempat itu menjadi madrasah dan pusat syair Islam di Provinsi Jambi. Setiap tahunnya selalu mengadakan Haul Habib Hussein menjadi agenda rutin tahunan sehingga menjadi wisata religi di kota Jambi.